lanjutkan kembali aktivitas belajar mengajar kita. Tapi sebelum itu, bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik Pak Guru. Baik, Pak. Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, anak sekalian, kita lanjutkan kembali aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk membaca doa sebelum kita membaca. Pada Nanda Jamal, silakan Nanda, agar kita bisa belajar lebih bagus lagi hari ini. Silakan Nanda. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian lanjut baca doa. Silakan kepada Ananda Amir untuk membaca surat-surat pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Silakan Nanda. Jamal sudah membaca doa tadi. Saya persilakan kepada silakan Nanda. Terima kasih. Saya akan membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid Lam yalid walam yulad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Amir dan Ananda. Baik, Pak. Ya, terima kasih Nanda ya sudah Baik, Pak. bantu saya untuk membaca doa. Kemudian Ananda Jamal juga terima kasih. Nah, proses pembelajaran ini tidak akan sempurna tanpa ada kalian, karena kita semua ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibicarakan anak sekalian. Ya, selanjutnya hadir semua ya. Kira-kira ini hari kita ada 14 orang ya Nanda ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ya, Alhamdulillah. Halo Pak Jamal, Pak Guru. Kenapa Pak Keluar Jamal? ke WC Pak Kenapa Guru, Ananda tak Jamal tidak ada? permisi. Iya, nggak minta izin, Pak. Keluar saja tadi. Ya, sebentar dia baru bisa bergabung kembali. Mungkin dia lagi ke belakang atau ke WC Ananda. Oh, dijewer telinganya, Pak. Ya, untuk selanjutnya Ananda Sabir, perhatikan baik-baik kancing-bajing anak. Oh, siap, Pak. Nanda Haryono, ya. Itu ada sampah di belakang kursi. Pungut dulu baru kita, supaya pembelajaran kita hari ini bagus dan menyenangkan. Ya. Habis mengkaji langkote Aryono, Pak. Ya, ya nak, ya. Nah, buah sembarangan Ki. Tidak ada tuh bungkus itu jalan kote. Sebelum Ada kita, tahu, Wak. ya, siap, Saya nak, lihat ya. tadi. Ya, ya nak, ya. Sebelum kita melanjutkan kembali, masih ingat Nanda Amir yang apa yang kita pelajari kemarin? Nanda Amir, Hai, saya ini orangnya suka lupa, Pak. kalau saya tidak salah yang kita pelajari kemarin Nanda Amir, yaitu Iya, Pak. minggu kemarin atau pekan kemarin ini kita belajar tentang, kalau tidak salah, yaitu inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, menjaga
kehidupan. Kalau saya tidak salah, Oh iya Pak. mungkin ada sedikit yang bisa ditahu oleh Nanda Amir, itu melestarikan kehidupan seperti apa. Ya. Melestarikan. Ya, Terima kasih Pak Guru. ya. Melestarikan alam yang saya tahu itu Pak Guru. Seperti kita menanam pohon. Seperti yang dilakukan oleh ayah saya. Dia ajar saya menanam pohon nak, untuk melestarikan alam. Itu saya Pak Guru. Terima kasih, Nanda. Alhamdulillah, ternyata kamu juga masih ingat ya tentang pelajaran kemarin. Ya, baiklah anak sekalian, kita melanjutkan kembali. Apa materi kita pada hari ini? Kita akan berbicara tentang di bab 2 ini kita akan membawakan materi yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti di antara kalian pasti pernah mendengar, karena kita ini kalian itu kan sudah pernah belajar juga di kelas 1 kemarin. Tapi ada juga kaitannya dengan materi ini. Pasti ada terinspirasi di pikirannya, masih ada apa yang kalian ketahui tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebelum kita masuk. Ya, saya persilakan kepada Ananda Sabir, silakan Anda. Sedikit tentang apa merefleksi tentang iman kepada kitab Allah. Terima kasih Pak. Jadi yang saya ingat Pak, yang saya tahu bahwa iman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Terima kasih Pak. Ya, baik Anda sekalian. Pada hari ini, terima kasih Anda sekalian, terutama kepada Ananda Sabir. Dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membagikan beberapa kelompok, yaitu tujuan pembelajaran kita, bagaimana yang perlu kita ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendalami 6 rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya menjadi arah tujuan belajar kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, menyebutkan nama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, yang menjelaskan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan menonton, saya akan paparkan lewat video. Ingat ya, lihat anak sekalian ya. Share dulu anak sekalian ya. Mas Sabir Pak, Anda buka colokannya. Kenapa nak? Laptop. Mematikan lampu Ya. di belakang sekolah. Saya share dulu anaknya. Bagaimana gitu ini Pak? Sabir. Jangan kita jahil. Sengaja Bu. Saya bukan ibu. Tidak jelas Pak Guru. Sabar dulu nak. Saya cari dulu materi saya nak ya.
Berapa tadi yang kasih hilang itu bukunya, Pak? Sabar nak ya, sabar. Pak, izin dulu ke WC, Pak. Silakan nak. Iku kayu besar. Bahaya. Mencurigakan ini parah apa ini? Saya juga mau ikut. Pak, hari ini video yang kita tampilkan hari ini atau PowerPoint, Pak? Video. Oh, berarti kita menonton ini, Pak ya? Iya, menonton ini. Nak. Saya cari Nggak dulu. baus. Anjir ingat Pak Guru. Excel cari dulu, kemarin Pak. anu, Saya cari kena dulu, Nak. anu Pak Guru. Ani cari. marwangin. Saya cari Lanjut dulu. Nak. saja Saya Pak, suka menonton, Pak Guru. Sambil belajar. mau habis waktunya. Jangan-jangan hilang videonya, Pak. Sabar dulu. Saya cari dulu. Ini di sini, sabar. Nak. Ini video. Nak. Sabar dulu ya. Izin ke belakang dulu Pak. Iku Sabir. Sabar dulu, ini videonya nah. Ini. Ya, agak terlambat. Ya, kita nonton video ya. Ya, itu yang saya maksud. Iya, Pak Guru. Saya suka nonton, Pak Guru. Silakan menonton video baru kita sebentar, baru kita bagikan kelompoknya. Ya, ini materi saya. Ya. Saya dengarkan video dulu anak-anak sekalian ya. Itu background anunya coba dengar baik saja gitu. Izin ke belakang sebentar, Pak. Ya silakan nak. Kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Jadi- Pak, videonya. Videonya Mana videonya, Pak? belum kelihatan Suaranya itu Pak Guru. suaranya aja Pak, tidak ada nampak. Saya sudah kelihatan nak ya? Tidak kelihatan, ada, Pak Guru. Pak. Kasih full Nggak ada Pak Guru. layarnya, Bu. Pak, Belum kasih ditampilkan. full layarnya baru muncul itu anunya, Pak. Ya. Saya bisa jelaskan juga anak sekaliannya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yaitu capaian pembelajaran kita, yaitu peserta di dalam enam rukun iman anak sekalian dalam sini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu mendalami 6 rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian 2, menyebutkan 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi penurunannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memahami isi pokok, isi kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Izin dulu Pak Guru. Ya, silakan nak. Ya, selanjutnya yang perlu kita pahami bahwasanya
Anak-anak sekalian, apa makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bagaimana sebenarnya keyakinan kita meyakini dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perlu kita imani. Iman kepada Allah itu kita perlu imani dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan kita. Tapi meyakini dalam hati, diucapkan dalam bentuk lisan dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan kita, anak sekalian. Ya, perhatikan Muhardi. Ya. Kemudian kitab Pak adalah Guru. kumpulan Pak wahyu. Guru, iya. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk kebenaran bagi umat manusia. Ya. Kemudian selanjutnya, apa yang kaitan dengan iman itu iman kepada kitab-kitab Allah. Itu dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dan selanjutnya yaitu bagaimana menyebutkan nama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada terdapat 4 kitab anak sekalian. Yang pertama kitab Zabur, yaitu kitab diturunkan kepada Nabi Daud, itu diturunkan kepada. Kemudian selanjutnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab ini adalah kitab samari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani. Ya, dan sebenarnya kitab-kitab ini sudah ada semua di dalam Al-Qur'an. Diperjelas kembali dengan adanya Al-Qur'an, dari kitab-kitab ini terkunci semua di dalam Al-Qur'an itu. Baiklah anak sekalian, setelah saya jelaskan ini, kemudian saya bagi kelompoknya, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada saya kirim di WA masing-masing anak sekalian. Yang pertama, Satu kelompok Mirsa, Bu. Pak. akhiri dulu ini, kemudian kita lanjutkan ke diskusi. Diskusi kita pada hari ini, sesuai dengan materi yang saya bawakan ini, yang diskusi kita yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ananda Jamal bersama dengan teman-teman lainnya seperti Ananda Mirsa juga bisa bersama dengan Ananda Jamal. Ya, dibagi menjadi Saya juga, Pak. Yang materi pertama, kelompok pertama itu Ananda Jamal, Ananda Mirsa, kemudian Muhardi, Isnawati, kemudian Hedi Wijaya akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok kedua, Ananda Sabir akan membahas tentang materi tentang 4 kitab Ini yang Pak Ibu ada. Ramatia tidak mungkin dia bantu kerjakan kelompok 3. Kelompok ketiga yaitu Muhammad Arafah dan Main kawan-kawan, saja. Rahmatia, Suharni, dan Haryono. Materinya yaitu menjelaskan tentang isi kandungan kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak sekalian. Ya, Pak. Silakan. Ya.
Sama saya kelompok berapa, Pak? Terlambat Apa? tadi. Atas Kelompok nama 3, siapa? Pak. Kamaria. Kamaria. Anda Kamaria. Kelompok 2, nak. Ya. Oh ya, terima Kelompok kasih, 1. Pak. Saya juga Pak, kelompok berapa Pak? Ya. Silakan, nak. Ya. Saya Sudah, kelompok Pak. berapa Pak? Sudah. Ya. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, saya Pak, persilakan dulu ke kelompok 1. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 dengan teman-teman yang lain menyimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Kelompok 3 lagi, Pak. Kelompok 2 Pak. Kelompok 3 sudah Pak. Pak, kelompok 2. Kelompok 2 Pak sudah. Hah? Kelompok 2. Kelompok 3 juga Pak Suara sudah. Ya, selanjutnya kelompok 2. 2 Pak. Ya. Baik Pak, saya mewakili Anda dari kelompok sekalian, 2 kelompok 2. menyampaikan hasil diskusi kami bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah hasil Allah. diskusi kami Pak. Terima kasih. Kelompok 3 lagi, Pak. Ibu Suharni yang wakili. Ya, terima kasih, nak. Ya, selanjutnya ke kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wakil kelompok 3, adapun hasil diskusi kami yaitu menjelaskan isi kitab Allah. Isi kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada nabinya dan rasulnya mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tentang akidah, itu mengesahkan Allah. Yang kedua, syariat, aturan, ketentuan dalam kehidupan berupaya perintah atau larangan bagi umat manusia. Yang ketiga, akhlak, cara bersikap, bertindak kepada Allah serta kepada sesama. Yang keempat, janji pahala dan ancaman sisa kepada umat manusia. Dan yang kelima, kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Itu Pak, hasil diskusi kami Pak, kelompok 3. Setahu ada yang bisa tambahkan atau kurang, saya persilakan kepada teman-teman yang lain, ke kelompok yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, ini Ibu Rahmat tidak perlu kita bantu Pak, mengerjakan tugas kelompok 3. Ya. Ya, selanjutnya anak sekalian, karena kalian sudah menjelaskan tentang masalah itu,
Sabir Pak, main di belakang Pak. Ya, anak-anak sekalian. Ya, sebagaimana apa yang sudah kita tonton, kemudian kita sama-sama menjelaskan. Sekarang dari hasil tadi, sudah peserta didik semua sudah menyampaikan itu. Marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan mengambil satu kesimpulan bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini sebagai kesimpulan kita bersama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan untuk kita yakini, kita percayai, yakini dalam hati, aplikasikan dalam bentuk perbuatan dan aplikasikan dalam tingkah laku kita. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, sebagai intisari dari kitab-kitab tadi, yaitu menjelaskan tentang itu. Terima kasih anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ke proses belajar selanjutnya atau minggu depan. Kita lanjutkan. Terima kasih. Waalaikumsalam.